sebuah video dari tugas literasi sekolah dasar yang berjudul Tommy Belajar Bersabar. Saya Sinta Sobaria berperan sebagai ibu kupu-kupu. Saya Viola berperan sebagai semut. Saya Karin berperan sebagai mawar. Saya Ellen berperan sebagai naraton. Saya Arini berperan sebagai capung. Saya Agnia berperan menjadi ulat. Selamat menyaksikan. Di sebuah pohon mangga yang rimbun, ada seekor ulat kecil bernama Tommy. Dia tinggal di ranting yang sama dengan mawar, bunga yang baru saja mekar. Kenapa sih aku jadi ulat? Bentukku panjang, jalannya pelan, kerjanya cuma makan daun doang. Kenapa sih Tom pagi-pagi udah ngeluh aja? Aku pengen jadi kupu-kupu mawar, cantik, bisa terbang kemana-mana, bukan kayak aku, jelek dan lambat. Lah, aku juga dulu cuman kuncup kecil yang jelek loh Tom. Sekarang baru bisa mekar kayak gini, semua emang ada waktunya. Belum selesai mawar bicara, tiba-tiba terdengar suara kepakan sayap yang kencang. Hai Tom, hai Mawar, lihat dong, aku baru aja terbang keliling kolam, cepet banget kan? Tuh kan, semuanya bisa terbang, capung bisa, kupu-kupu bisa, cuman aku yang gak bisa. Loh, kamu kan ulat Tom, nanti juga giliranmu kok. Kapan? Aku udah gak sabar nih. Pas lagi pada ngomong gitu, Kiki si semut lewat sambil bersemangat. Permisi, lewat dulu ya. Ngomong-ngomong, ada apa nih? Kiki, pas banget. Kamu tahu gak gimana caranya aku bisa cepat jadi kupu-kupu? Wah, gak ada yang bisa namanya cepet-cepet, Tom. Semua ada prosesnya. Proses apa sih? Gini loh, sekarang tugas kamu itu makan daun sebanyak-banyaknya biar badan kamu kuat. Nanti kalau udah cukup besar, kamu bakal diam di satu tempat, terus badan kamu kebungkus jadi kayak kantong keras. Itu namanya kepompong. Aku juga gitu loh Tom, sebelum mekar aku jadi kuncup dulu, ketutup rapat nunggu waktu yang pas. Terus di dalam kepompong itu ngapain? Badan kamu lagi berubah pelan-pelan jadi kupu-kupu. Tapi ini butuh waktu, gak bisa diburu-buru. Kalau dipaksa keluar duluan, sayapnya belum kuat, bisa rusak. Iya bener Tom, sayap itu kayak punyaku, butuh waktu buat kuat dan bisa dipakai terbang jauh. Tommy mengangguk-angguk, tapi di dalam hati dia masih gak sabar. Hari-hari berlalu, Tommy makan banyak daun sampai badannya membesar. Sampai akhirnya dia mulai berubah menjadi kepompong. Kiki, Mawar, aku udah jadi kepompong nih. Kapan ya aku bisa keluar? Sabar ya Tom, tunggu aja, jangan dibuka-buka sendiri. Iya Tom, nikmatin aja prosesnya. 3 hari, 4 hari, 5 hari berlalu. Tommy udah gak tahan untuk menunggu. Lama banget nih. Kayaknya udah cukup deh. Aku coba buka dikit aja. Tommy pun merobek kepompongnya sendiri, padahal belum waktunya. Loh, kok sayapku kecil gini? Kok lemes? Aku coba terbang. Aku gak bisa terbang. Sayapku gak bisa gede lagi. Mendengar Tommy menangis, Cila yang lagi terbang lewat langsung berhenti. Kiki dan Mawar juga datang menghampiri Tommy. Tommy, maaf ya, aku yang bikin kamu jadi pengen buru-buru. Tom, makanya tadi aku bilang sabar, sayap itu butuh waktu berkembang sempurna di dalam kepompong. Aku nyesel, Ki, Mawar. Aku cuman pengen cepet-cepet aja. Tepat saat itu, terdengar suara kepakan sayap yang lembut. Seekor kupu-kupu dewasa berwarna oranye terbang turun dan hinggap di dekat Tommy. Halo adik kecil, kenapa kamu menangis? Aku gak sabar nunggu jadi kupu-kupu, Bu. Aku buka kepompongku duluan. Terus sayapku jadi kayak gini, gak bisa terbang. Aku mengerti perasaanmu. Dulu aku juga ulat seperti kamu. Aku juga sempat gak sabar pas jadi kepompong. Tapi aku belajar buat nunggu sampai waktunya pas. Makanya sekarang sayapku bisa menjadi terbang jauh. Tapi Bu, sayap Tommy udah rusak, apa dia bisa terbang lagi?
Mungkin gak bisa terbang tinggi seperti yang lain, tapi dia masih bisa belajar terbang sedikit-sedikit, pelan-pelan. Yang penting dia jangan menyerah dan jadi pelajaran buat yang lain juga. Bener tuh Tom, kayak kita belajar di sekolah, mau pintar itu nyicil tiap hari, nggak bisa langsung jadi pintar dalam semalam. Iya, kayak aku belajar terbang juga pelan-pelan dulu, jatuh berkali-kali baru bisa lincah kayak sekarang. Makasih ya semuanya, aku belajar. Semua yang bagus itu butuh proses dan waktu. Kalau dipaksa buru-buru, hasilnya malah bisa jadi rusak. Pintar. Sekarang ayo coba Kak, kepakkan sayapmu pelan-pelan, nggak usah tinggi-tinggi, yang penting coba dulu. Begitulah cerita Tommy si ulat yang gak sabaran. Dengan bantuan teman-temannya, dia belajar bahwa sabar menjadi proses itu penting, apapun yang kita lakukan. Jadi ini adalah proses metamorfosis dari telur, kemudian jadi ulat, kepompong, dan kupu-kupu yang indah. Mungkin video dari kami cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.